Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Suci Hasanah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar eliminasi fekal. Sebelum lanjut, mungkin teman-teman sudah belajar sebelumnya tentang anatomi fisiologi sistem gastrointestinal atau sistem pencernaan. Nah, berbicara tentang kebutuhan dasar eliminasi fekal nanti sangat terkait dengan anatomi fisiologi sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal. Baik, sebelum kita lanjut, maka sebelumnya kita harus paham dulu tentang pengertian daripada eliminasi fekal. Eliminasi fekal ini merupakan sebuah proses pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme berupa feses. Ya, berupa feses atau kotoran manusia itu yang berasal dari saluran pencernaan melalui anus. Jadi, eliminasi fekal ini merupakan proses pengosongan usus yang sering disebut dengan buang air besar atau disingkat dengan BAB. Nah, sebagaimana tadi Ibu sudah sampaikan bahwa berbicara tentang kebutuhan dasar eliminasi fekal, maka sangat terkait dengan anatomi fisiologi sistem pencernaan atau gastrointestinal. Oleh karenanya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang eliminasi fekal, ada baiknya kita harus mereview terlebih dahulu anatomi fisiologi sistem pencernaan. Gambar di samping ini adalah menjelaskan sistem pencernaan yang terkait dengan eliminasi fekal. Tentunya sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, kemudian rongga mulut, di dalamnya ada gigi, ada kelenjar lidah, ada kelenjar ludah, lalu setelah itu makanan akan masuk ke dalam kerongkongan, kemudian makanan masuk ke dalam stomach atau lambung. Setelah masuk ke dalam lambung, nanti akan masuk ke dalam usus halus. Ini ya, ada duodenum, yeyunum, dan ilium. Ya, akhirnya ini ilium akan bersambung dengan usus besar atau kolon. Nah, sebelumnya di sini ada percabangan kecil seperti umbi cacing yang disebut dengan apendik ya. Ini adalah cecum. Ibaratnya tuh cecum adalah batasan ini yang pertama kali kelokan ya, yang kelokan berlebih. Nah, kemudian kolon yang naik adalah kolon ascending atau ascendant, kemudian yang melintang transversum, yang turun descending atau descending, kemudian kolon sigmoid ya, ini tempat berkumpulnya feses, lalu rektum, kemudian lubang pengeluaran feses yang disebut dengan anus. Oke. Ya, kita lihat dari anatomi fisiologi sistem pencernaan tersebut, yang terlibat dalam pembuangan atau eliminasi fekal atau feses, yang pertama adalah usus halus. Usus halus tadi sudah disebutkan terdiri dari duodenum, yeyunum, dan ilium. Nah, di dalam ilium ini, maka ilium ini membawa sime atau cim dari lambung ke usus besar. Di mana nanti ilium ini akan menempel pada usus besar, khususnya adalah di cecum, dan di sini akan terdapat katup yang disebut dengan katup ileosekal. Katup ileosekal ini berfungsi mengontrol majunya zat ke usus. Sedangkan usus besar terdiri dari ascendant, ya kolon ascendant, kolon transversum, dan kolon descendant. Lalu di situ nanti ada rektum. Di rektum ada bagian distal usus besar, ya, atau sigmoid, yang mana tempat feses disimpan.
dan terhubung langsung ke anus, yaitu suatu lubang pembukaan pada rektum untuk pengeluaran daripada feses sendiri. Usus halus, dia akan membawa bentuk makanan yang sudah dicerna oleh lambung, yang keluar dari lambung dalam bentuk cim, yang berupa cairan. Jadi makanan yang sudah dicerna sudah bercampur dengan asam lambung, ya bentuknya cair, yang kemudian makanan ini akan diserap ke dalam aliran darah melalui vili dinding usus. Jadi di usus haluslah sari-sari makanan ini akan diserap ya melalui vili dinding usus ya, masuk nanti ke dalam aliran darah. Sedangkan di usus besar, sisa-sisa makanan tadi terdiri dari air, natrium, dan klorida. Yang kemudian air ini akan diserap kembali, masuk ke dalam aliran darah. Oleh karenanya, ketika nanti terjadi penyerapan yang sangat besar akan air, feses itu menjadi keras. Nah, bahan limbah ini yang berada di usus besar ini selanjutnya akan didorong keluar melalui anus. Di dalam usus besar sendiri mengandung berbagai macam bakteri, pemecah produk, pemecah sisa-sisa makanan yang ada. Sehingga akhirnya bisa membentuk seperti feses dengan konsistensi yang seharusnya tidak padat, tapi juga tidak encer atau tidak cair, yaitu lunak. Dalam proses pergerakan sari-sari makanan ini, dibutuhkan adanya suatu gerakan seperti gelombang yang melalui usus yang disebut dengan peristaltik. Nah, gerak peristaltik inilah yang nanti akan mendorong makanan hingga akhirnya makanan itu keluar dari anus. Peristaltik ini akan mendorong CIMS dan juga gas, di mana pergerakan cairan dan gas ini, kalau misalnya ternyata di dalam usus itu lebih banyak gas dan cairan, maka akan terdengar suara bising yang bergemuruh, kruyuk-kruyuk-kruyuk-kruyuk, nah seperti itu. Jadi kadang kan Anda mungkin mendengarkan suara di perutnya sendiri, suaranya seperti bergemuruh ya, kruyuk-kruyuk-kruyuk-kruyuk, kruk-kruk-kruk, nah gitu ya. Nah, ini tandanya bahwa di dalam usus Anda itu banyak mengandung cairan dan atau gas. Nah, sampai akhirnya makanan yang kita makan sampai kemudian dibuang melalui anus, ya itu dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 18 sampai 72 jam. Ya, dari makanan itu masuk ke mulut sampai akhirnya sisa-sisanya dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, sisa makanan atau bahan sisa yang ada di usus yang selanjutnya disebut dengan feses ini, ya atau tinja, ini disimpan di kolon sigmoid. Sampai akhirnya dia berpindah masuk ke rektum untuk dikeluarkan melalui anus. Jadi, nanti kalau ternyata feses ini terlalu menumpuk di dalam sigmoid, pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, palpasi pada kolon sigmoid, tumpukan feses ini bisa teraba. Saat rektum sakit, maka tekanan di sphincter, otot melingkar yang menutupi lubang anus tadi, dia akan meningkat sampai timbul keinginan untuk buang air besar. Jadi, makanan tadi dicerna mulai dari mulut, kerongkongan sampai akhirnya di lambung ibaratnya digiling ya. Setelah digiling makanan yang kita makan, misalnya kita makan apa? Kita makan mendoan gitu ya. Makan tempe. Nah, tempe itu akhirnya di lambung itu digiling menjadi bentuk makanan yang lumat. Ya, yang lumat
seperti bubur itu ya, ada campuran airnya, ada campuran asam lambungnya juga, kemudian masuk ke usus halus. Di usus halus, sari-sari makanan akan diserap, masuk ke dalam pembuluh darah melalui villi-villi usus. Kemudian sisa-sisa makanan tadi yang terdiri ada air, ada klorida, ada natrium gitu ya. Selanjutnya akan dibuang. Nah, sisa-sisa makanan tadi masuklah ke dalam kolon. Di kolon masih terjadi penyerapan, yaitu penyerapan air. Jadi kalau penyerapan air terjadi di kolon atau di usus besar. Setelah air ini diserap, ya, kalau dalam keadaan normal ya diserapnya itu secukupnya sehingga bentuk fesesnya itu tidak keras, ya, tidak juga apa sih selain keras itu ya padat ya, macet gitu, enggak, tapi bentuknya lunak gitu kan. Nah, kemudian itu mengumpul di sigmoid. Setelah kumpul di sigmoid, masuk ke rektum ya, sampai dia pindah ke rektum. Nah, ketika rektum ini maaf ya, saya sedang batuk. Nah, ketika makanan sudah di rektum, kemudian rektum akhirnya terekam oleh adanya sisa-sisa makanan tadi, oleh feses tadi, akhirnya timbul rangsangan sakit pada rektum yang kemudian menyebabkan dorongan pada sphincter di anus, akhirnya timbullah keinginan untuk buang air besar atau keinginan untuk mengeluarkan feses tadi. Selain tekanan di sphincter akibat rasa sakit pada rektum, otot-otot perut juga akan berkontraksi untuk membantu, memaksa, mengevakuasi si feses tadi keluar dari rektum. Nah, akhirnya sphincter ani interna yang terletak di bagian kanalis, yaitu berada di bawah kendali persarapan involunter, ini akan membuka. Di bawah kendali involunter itu tidak disadari, jadi sphincter ani interna bagian dalam itu dikendalikan oleh saraf tidak sadar. Anda tidak merasakan kalau itu sudah membuka. Jadi sudah ingin keluar fesesnya, sudah terbuka. Nah, sedangkan sphincter ani eksterna ya di ujung kanalis ya ini dikendalikan oleh saraf volunter, yaitu di bawah kesadaran kita. Jadi ketika kita sudah ingin buang air besar, rasanya sudah kepingin banget ya, sudah kebelet gitu ya, kita masih bisa mengendalikan si feses itu tidak begitu saja keluar. Kenapa? Karena sphincter ani eksterna itu dikendalikan oleh saraf volunter, yaitu saraf yang berada di bawah kesadaran kita. Sehingga otomatis kita nggak mungkin dong masih di jalan karena saking kelebetnya kemudian akan mengeluarkan feses, itu kan tidak ya. Karena di bawah kendali kita ya kita tahan dulu gitu sampai akhirnya kita sudah berada di kamar mandi, sudah ada WC, baru kita keluarkan fesesnya. Nah, gitu. Jadi itu mekanisme bagaimana eliminasi fekal tadi. Selanjutnya, akan muncul refleks gastrokolik, yaitu refleks dari perut ke usus besar, yang memicu peristaltik, yang selanjutnya memicu keinginan buang air besar. Sehingga refleks gastrokolik ini dirangsang dengan makanan. Nah, teman-teman mungkin pernah merasakan refleks gastrokolik ini ya. Kalau tadi kan secara fisiologisnya pada umumnya seperti itu. Tetapi ketika kita makan makanan, misalnya kita habis makan apa tuh, makan yang pedas gitu ya, atau makan santan yang kental, kan ada orang yang kemudian karena makanan tadi akhirnya muncul refleks gastrokolik, ya. Jadi timbul kolik dari gaster ya yang kencang menuju ke usus besar, sehingga akhirnya memicu peristaltik yang lebih cepat, sehingga pada akhirnya mendorong makanan lebih cepat, akhirnya memicu keinginan buang air besar, ya, tanpa melalui tahapan-tahapan tadi yang normalnya. Nah, akhirnya karena refleks tadi,
ya terjadilah pengosongan rektum secara refleks, di mana ini pun masih bisa dikendalikan oleh kita, yaitu dengan cara mengencangkan sphincter ani volunter. Contoh nih, tiba-tiba Anda habis makan pedas, lalu perutnya mules ya, karena tadi ada refleks gastrolic, sehingga mules itu karena peristaltiknya sangat cepat gitu ya. Anda udah nggak sabar nih kepingin buang air besar. Tapi ketika kamar mandinya masih ada orang, Anda masih bisa menahan. Walaupun dengan cara yang nggak karu-karuan gitu ya, mungkin Anda sambil menggerak-gerakkan kaki kayak gitu ya, menggerak-gerakkan badan karena untuk mengencangkan sphincter ani, di mana dia dikendalikan oleh saraf volunter atau saraf di bawah kesadaran kita. Tekanan interabdomen ini akan semakin meningkat ketika seseorang menahan napas atau menutup glotis dan mengencangkan otot-otot perut. Contohnya ini pada saat Anda melakukan ngeden ketika buang air besar. Istilah ngeden dalam bahasa kesehatannya disebut falsafa manuver. Jadi kenapa mengedan itu bisa membantu mengeluarkan feses? Ya karena dengan mengedan tekanan intraabdomennya akan meningkat. Ya. Dengan mengedan itu kan seseorang menahan nafas, menutup glotis, dan dapat mengencangkan otot-otot perut, sehingga ini membantu untuk mengeluarkan, mengevakuasi feses dari rektum. Nah, mungkin satu hal yang perlu diperhatikan, di sini ada yang namanya appendix. Ya, appendix itu sebenarnya, atau disebut dengan appendix vermiformis, sebenarnya menempel pada cecum dari kolon ascending atau ascending, yang tidak diketahui fungsinya atau tidak memiliki fungsi. Ya. Jadi fungsi dalam pencernaan tidak diketahui. Hanya saja pada suatu kondisi tertentu, ini bisa mengalami infeksi yang tentunya menyebabkan suatu penyakit yang disebut appendicitis, yang terkadang kalau ternyata itu infeksinya sudah luas, maka salah satu tindakannya adalah dilakukan pembedahan. Yang perlu diperhatikan pada saat kita berbicara tentang eliminasi adalah efek penuaan terhadap usus halus, ya, atau terhadap saluran pencernaan. Dalam hal ini adalah usus, ya, baik usus besar maupun usus kecil, yaitu atrofi. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, usus bisa mengalami atrofi atau penurunan ukuran, sehingga ukuran fili ususnya pun akan menurun. Oleh karenanya, absorpsi melalui fili usus ini bisa menurun karena luas permukaan dari usus yang mengalami atrofi ini akan menurun. Namun belum terbukti bahwa penurunan penyerapan nutrisi ini selain lemak dan vitamin B12 benar-benar terjadi. Kadang-kadang puntiran pembuluh darah yang mensuplai usus besar menyebabkan darah rendah ke usus besar. Akibatnya, motilitas di usus besar ini dapat menurun pada beberapa individu. Tetapi kebiasaan buang air besar tidak berubah dengan penuaan pada individu yang sehat. Artinya, pada orang tua atau seiring bertambahnya usia, semakin menua, maka penyerapan sari-sari makanan bisa terganggu. Walaupun di sini yang baru diketahui adalah penyerapan lemak dan vitamin B12. Yang kedua, motilitas usus ini menjadi lebih menurun karena adanya puntiran pembuluh darah yang mensuplai usus besar. Akibatnya, pada lansia yang tidak sehat sering dijumpai keluhan konstipasi karena motilitasnya menurun. Oke, sampai di sini
terkait dengan review anatomi, fisiologi sistem pencernaan. Terkhusus adalah bagian dari sistem pencernaan yang terlibat langsung pada eliminasi fekal. Selanjutnya, pada video berikutnya akan dijelaskan tentang karakteristik feses yang normal. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami dengan mudah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.